Semangat pagi Sobat Humas. Senang sekali kita dapat jumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk sosial. Di dalam masa pandemi seperti ini, rasa keinginan untuk saling membantu sesama semakin tinggi. Namun bagaimana jadinya jika membantu dengan ikhlas dan tulus tanpa menginginkan imbalan justru mempengaruhi, bahkan mempererat hubungan baik dua negara? Seperti apa kisahnya dan bantuan apa yang diberikan? Saat ini saya sedang bersama dengan Bribka Febri, seseorang yang telah membuat situasi tersebut. Langsung saja kita sambut. Semangat pagi Mas Febri. Semangat pagi. Bisa dibuka maskernya supaya netizen lebih mengenal. Ya, selamat pagi. Ini gimana ceritanya Mas Febri? Kok bisa membuat ikatan dua negara jadi semakin erat? Ini ceritanya seperti apa Mas Febri? Informasinya memperoleh penghargaan ya dari pemerintah Korea. Dari Kepolisian Nasional Korea Selatan. Kepolisian Nasional Korea Selatan. Oke. Ini kenapa sampean kok mendapatkan penghargaan ini? Jadi singkat ceritanya, saya juga sebenarnya kaget ketika diberitahukan bahwa Sampai sekarang masih kaget? sekarang gugup. Karena dipandu oleh Neng Polwan jadi gugup. Jadi sebenarnya awalnya saya kaget karena diberitahukan bahwa saya memperoleh penghargaan dari Kepolisian Nasional Korea Selatan. Itu yang memberitahu siapa? Dari konsuler Korea yang di Jawa Timur. Jadi Mas Febri ini polisi yang berdinas di Intelkam. Polsek Jambangan. Polsek Jambangan. Oke. Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya. Dinas sudah berapa tahun Mas Febri? Saya mulai berdinas tahun 2006. 2006. Oke. Ya. Oke. Kebanggaan untuk Drek ya. Iya, kebanggaan. Sampaikan salam dulu. Salam Drex. Salam Drek. Iya. Oke. Jadi mulai 2006 saya berdinas. Berdinas awal di Polrestabes Surabaya. Berdinas awal di Polres Surabaya Selatan saat itu. Oke. Kemudian saya berdinas waktu itu ada unit tangkal sekitar 2 tahun. Saya pindah di IT Center Polres Surabaya Selatan. Hingga akhirnya di Polsek Jambangan. Hingga akhirnya Polrestabes baru ke Polsek Jambangan. Polsek Jambangan berapa tahun berdinas? Di Polsek Jambangan 2019 akhir mau 2 tahun. Oke. Jadi singkat cerita Mas Febri. Kok Mas Febri ini bisa berinteraksi dengan saat itu ya? Menolong informasinya mendapatkan penghargaan karena menolong seorang warga Korea yang kritis. Kritisnya karena apa ini? Cerita ini berawal dari sekitar tahun 2012. Ya, ini saat saya masih bergabung di unit pengawasan orang asing Sat Intelkam Polrestabes Surabaya. Di situ saya harus sering berkomunikasi dengan warga negara asing, baik secara personal maupun hingga G2G. Saya mulai belajar banyak hal, bagaimana kita harus bergaul sebagai pribadi maupun sebagai institusi Polri, bagaimanapun kita adalah cerminan dari Polri itu sendiri hingga bisa diterima di tingkat internasional, kurang lebih demikian. Hingga akhirnya ketidaksengajaan kami itu bertemu dengan kepala delegasi Korea waktu itu kunjungan di Surabaya. Jadi Surabaya dengan Korea itu ada sister city. Surabaya Indonesia, sedangkan di Korea itu kota Busan. Ketidaksengajaan itu beliau itu kalau bahasa sininya suka blusukan. Jadi rombongannya beliau itu istirahat di hotel, beliaunya blusukan jalan kaki di depan hotel, beli bakso ketemu saya. Pas beli bakso Ketemu Mas Febri. Saya lihat body language-nya beliau sepertinya orang asing. Ternyata benar beliau orang asing dan kami nggak saling mengenal awalnya. Namun rupanya pada pembicaraan berikutnya akhirnya beliau memperkenalkan diri. Dan saya pun juga memperkenalkan diri. Awal mula juga beliau nggak yakin karena postur saya seperti ini. Kamu serius polisi seperti itu. Tapi akhirnya ya oke. Kami saling mengenal. Semakin kesini semakin banyak saya belajar. Saya punya teman-teman dari berbagai negara, tidak hanya di Korea, seluruh negara yang ada hubungan bilateral dengan Indonesia. Kami bersahabat karena tugas kami waktu itu memang melakukan pengamanan selain WNI.
juga terhadap WNA. Selanjutnya tentang korban COVID. Jadi pada tahun 2020 itu sebenarnya kami juga diminta bantuan untuk menenangkan. Karena di mana-mana di dunia semuanya panik tentang COVID-19. Begitu pula dengan warga Korea. Pada tahun 2020 itu kami diajak diskusi oleh Ketua Asosiasi Korea Jawa Timur yang sekaligus beliau merupakan konsuler asisten Kedutaan Besar Korea di Jawa Timur. Diajak diskusi bagaimana menenangkan warga kami di Jawa Timur. Saya jelaskan ke beliau, dalam kapasitas saya sudah tidak lagi di unit POA karena saya mulai pindah itu 2019. Waktu itu pandemi 2020. Beliau sampaikan, Pak, kami butuh sosok seperti Bapak untuk kita diajak diskusi yang punya pandangan yang lebih luas daripada kami warga negara asing. Jadi kami ingin mengajak Bapak dialog itu bukan tentang jabatan kami saat itu, tapi kami percaya sesuatu, ayo kita diskusi. Akhirnya pada tahun 2020 itu pandemi mulai menyebar kemana-mana dan kami coba mencarikan network. Salah satunya adalah evakuasi melalui National Hospital di Surabaya. Surabaya Barat itu ya? Ya, kami buatkan konsep bentuk kerjasamanya bagaimana mengevakuasi. Saat itu kalau orang ketahuan positif COVID, waduh panik sekali. Dan stereotip yang muncul apabila orang kena COVID itu seperti aib. Yang harus dikucilkan dan lain-lain. Sehingga yang mengalami positif COVID itu secara nggak langsung kena pressure dari stereotip mental langsung down. Nggak peduli apapun dia. Di situ kami perlu memberikan penjelasan yang lumayan harus lebih dari hati ke hati ya. Kami berikan penjelasan bahwa protokol kesehatan itu bukan untuk mengucilkan, namun untuk menyelamatkan minimal dirimu. Betul. Dan syukur bila tidak terjadi penularan kepada orang lain, khususnya keluarga. Itu kami lakukan secara lumayan luar biasa dan itu kami lakukan di luar jam dinas Ning Poluan. Jadi di luar jam dinas saya, karena memang kalau ngomong yurisdiksi saya sebenarnya itu di luar yurisdiksi. Jadi di luar itu saya selesaikan dinas, kami lakukan dialog-dialog, akhirnya bisa mengevakuasi sekian puluh, kalau sama keluarga ratus orang bisa pulang ke Korea karena mereka sangat khawatir dengan situasi yang ada. Seluruh dunia mengalami kepanikan. Waktu itu terjadi panik buying dan lain-lain. Selanjutnya ada varian Delta yang sangat mengerikan kemarin itu, di mana-mana penuh rumah sakit, bahkan ada kelangkaan tabung oksigen, kekurangan tenaga medis. Kebetulan rumah saya kan di daerah Sukolilo ITS itu dekatnya pemakaman umum Surabaya. Iya, Keputih. Saya berangkat dari rumah menuju kantor ke Polsek Jambangan, belum ada 5 menit. Saya sudah berpapasan dengan ambulan mungkin sekitar 5 minimal. Setiap pagi. Belum lagi kalau saya pulang, saya mesti bersalipan dengan ambulan. Dan keluarga saya juga ada yang meninggal karena COVID-19. Dan yang terakhir itu ada kepanikan. Jadi ada warga Korea yang sebelumnya sudah ada yang meninggal 1 orang. Dan yang ini adalah namanya Pak Kim ya. Kurang lebih usianya beliau 63 tahun. Beliau ini seorang pendeta. Kalau di kita kan tokoh agama. Beliau punya jemaat yang di Indonesia maupun di Korea. Artinya kalau misalnya kami ini Muslim, kalau kiai saya sakit, saya seperti merasakan sakit. Takut kehilangan. Takut kehilangan figur, takut kehilangan sosok. Kemudian tapi kondisinya pandemi. Apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa ngelakuin apapun. Jadi beliau Pak Kim ini sebenarnya tinggal di Malang. Kondisinya sudah semakin memburuk, mencari rumah sakit susah. Akhirnya dengan kemajuan teknologi dari pemerintah Korea juga pun, dari jamaahnya di Korea, melakukan upaya pendekatan agar Pak Kim ini terbantu menyelamatkan Pak Kim di Indonesia ini. Ya saat itu di Malang. Saat itu di Malang, tapi segala bentuk sarana prasarana terbatas dan sangat kecil sekali kemungkinan bisa menolong. Karena di Korea sendiri keadaan memburuk. Seluruh dunia memburuk waktu itu untuk varian Delta. Akhirnya ketika dilakukan telemedicine melalui online dan penanganan di Malang, kondisi paru-parunya beliau itu sudah rusak lumayan parah, hingga nggak sadarkan diri.
sadarkan diri, baru ada kepanikan yang luar biasa di Korea. Pak Kim saat itu tinggal di Malang sendirian? Sama istrinya beliau. Kondisi istrinya seperti apa? Istrinya juga terkena COVID varian Delta, namun lebih baik daripada Pak Kim. Waktu itu kalau nggak salah saturasinya masih 90 sekian. Tapi akhirnya dua-duanya dirawat? Yang perlu pengerawatan sangat intens itu Pak Kim. Oke. Beliau paru-parunya sudah rusak, mengalami ketidaksadaran diri. Harapan, mohon maaf waktu itu ada pembicaraan yang harapan hidupnya kecil. Karena saturasinya 78% kalau lebih demikian. Dari saya dihubungilah Ketua Asosiasi Korea Jawa Timur minta tolong bantuan ke kami. Saya sampaikan ke beliau, semuanya kondisinya susah, pandemi susah. Kami bantu semaksimal mungkin. Saya tahu saya juga pernah merasakan keluarga saya kehilangan karena COVID, dan saya harus memaklumi kondisi pandemi yang semuanya panik dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di sisi lain saya juga punya empati terhadap WNA itu karena kebetulan istri saya kan pernah tinggal di luar negeri. Jadi tahu betul rasanya bagaimana. Tahu betul rasanya jadi minoritas. Dan jadi orang asing. Dan itu kondisinya sakit, pandemi. Ini nyawa kan begitu. Iya. Kalau ngomong nyawa, ya kita speechless, nggak bisa ngomong apa lagi gitu. Iya. Akhirnya kalau di Intel itu kan teman banyak. Jadi kami mencoba melakukan door to door kepada teman kami, kepada rumah sakit yang sekiranya ada slot kosong, nggak terlalu penuh, bisa diantrikan untuk penanganan kondisi kritis ini. Prinsip saya waktu itu begini, Pak Kim ini domisilinya di Malang, saya di Surabaya, dinas saya di Polsek, yurisdiksi saya di luar itu. Tapi ada dorongan yang untuk bantu dia. Ini nyawa. Dan yang masih terngiang betul di kepala saya itu pesannya Pak Presiden, Polri itu bukan hanya sekedar profesi, tapi salah satu jalan untuk mengabdi. Betul. Jadi dalam hati saya, ya inilah pengabdian saya. Kami carikan satu persatu dari mulai seluruh Surabaya, rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, bahkan rumah sakit besar salah satunya National Hospital, semuanya penuh, overload. Pasien-pasien di luar, rumah sakit darurat pun demikian. Sedangkan keterangan dari salah satu dokter ahli di Korea itu dibutuhkan ventilator karena sudah drop sekali kondisinya beliau. Akhirnya kami bisa menghubungkan itu rumah sakit kecil di Sidoarjo. Itu kalau nggak salah tipe C mungkin ya. Tapi waktu itu ada kosong untuk ruang ICU-nya. Ruang ICU-nya kosong. Saya datang di rumah sakit itu, saya sampaikan begini karena rumah sakit kecil belum pernah menangani WNA. COVID. Yang bersangkutan memang rumah sakit itu rujukan untuk COVID. Tapi belum pernah menangani WNA. Bagaimana SOP-nya, kalau ada apa-apa bagaimana. Bahkan direktur rumah sakitnya pun bingung harus bagaimana. Saya berikan penjelasan. Saya berikan penjelasan kepada rumah sakit. Saya juga memberikan penjelasan kepada perwakilan pemerintah Korea yang di sini. Bahwa seperti inilah kondisinya. Etape-etape yang harus dilakukan seperti ini. Kemudian saya mintakan rekap medis dari Malang agar dipelajari bersama tim medis di rumah sakit Rahman Rahim namanya di Sidoarjo. Diskusi, oke, bisa dilaksanakan pemindahan. Waktu itu sebenarnya Pak Kim sudah diupayakan untuk pulang ke Korea, namun ditolak karena kondisinya beliau semakin memburuk dan kondisi di Korea pun COVID-nya juga semakin meledak dan itu akan sangat rawan untuk kesehatannya. Lebih besar daripada di Indonesia? Lebih besar atau enggaknya saya kurang paham, tapi waktu itu sama-sama meningkat kasusnya. Jadi mengalami gelombang COVID yang sama ya? Varian Delta di mana-mana yang habis ribuan atau mungkin jutaan orang meninggal dunia di seluruh dunia. Jadi akhirnya ditolak, di-reject karena statusnya Pak Kim sangat parah, status kondisi COVID di Korea juga sangat parah. Jadi pemerintah Korea mungkin juga memikirkan dampak yang lebih besar, artinya keselamatan yang lebih luas. Hal tersebut membuat komunitas jamaahnya beliau itu mungkin akhirnya kan cemas bagaimana menyelamatkan beliau ini. Akhirnya ketemulah rumah sakit tersebut yang bisa memberikan rumah sakit Rahman Rahim di Sidoarjo, hingga akhirnya sekitar hari berikutnya
Pak Kim sudah mulai membaik. Pagi-pagi mungkin nanti ada video sudah bisa makan bubur. Sudah bisa makan bubur sederhana dan diberikan motivasi oleh tim medis di sana. Saya nggak bisa masuk karena itu memang isolated ya, di isolasi yang sangat keras. Ya, itu kemudian pada hari kedua ketika kondisinya membaik baru request meminta air ambulan untuk dibawa ke negaranya. Ketika papernya sudah persyaratannya sudah selesai semua, dinyatakan layak jalan, akhirnya disediakan ambulan berbentuk pesawat untuk dibawa ke Korea. Kemudian setelah dirawat di Korea, beliau membaik dan kembali normal, sehingga menelepon waktu itu melalui konsul yang di Jawa Timur menyatakan bahwa saya hampir mengira saya sudah mati. Saya sudah berpikir ya sudah ini jalan saya akan mati di sini karena memang beliau sempat nggak sadar. Baik di Indonesia maupun di Korea pun juga sudah tidak ada upaya apa lagi, semua yang mengalami hal yang sama. Jadi kekuatan itu ternyata bisa tertolong melalui beberapa tangan-tangan tadi. Saya bilang itu ya kuasa Tuhan. Saya pun juga merasa bahagia sekali ketika mendengar kabar benar bisa menolong, bisa sehat kembali, dan secara otomatis itu akan ada kelegaan dalam diri saya, apa yang susah diungkapkan. Intinya bisa menyelamatkan nyawa itu ya rasanya luar biasa, nggak bisa saya sampaikan. Jadi nggak bisa dideskripsikan dengan kata apapun ya. Tadi ada video pesawat tadi sepertinya. Itu proses pemberangkatan dari Surabaya ke... Ini evakuasinya Pak Kim. Jadi itu semuanya kan harus terisolir, tercover semuanya. Dari Rumah Sakit Rahman Rahim ke Korea. Diterbangkan ke Korea. Ini melalui Bandara Juanda. Jadi pesawat ini memang ambulan ya, khusus. Di dalam itu memang ambulan khusus yang didatangkan untuk Pak dari Kim. Korea didatangkan untuk jemput Pak Kim. Karena memang beliau kan tokoh agama yang disegani. Jadi betul. Dengan kita membantu beliau seperti ini kan secara nggak langsung juga akan membantu menenangkan jamaahnya beliau yang di Korea maupun yang di Indonesia. Supaya mereka juga tidak ikut-ikutan panik seperti itu. Jadi pemerintah Indonesia juga support terhadap penanganan COVID terhadap warga negara asing. Jadi fokus kami waktu itu ya Polri fokusnya penyelamatan nyawa. Mas Febri, saat itu kan Pak Kim kemudian menghubungi perwakilan dari Korea yang ada di Jawa Timur ya. Respon pemerintah Korea Selatan setelah mendapatkan informasi, istilahnya langsung ngomong sama Pak Kim bahwa aku ini udah sehat berkat ditolong oleh warga Indonesia gitu kan, luar biasa gitu kan, berkat polisi Indonesia. Apa respon pemerintah Korea Selatan setelah mengetahui itu? Jadi saya mengetahui respon pemerintah Korea Selatan itu dari Pak Lee. Pak Lee itu ketua Asosiasi Korea di Jawa Timur yang mengkonfirmasi saya by telepon. Pak Febri, dapat kabar Pak Kim sudah sehat dan dia sangat berterima kasih. Dia bilang orang Korea akan selalu mengingat jasa siapapun yang pernah menolong, dia harus menolong. Kemudian hal ini sudah diketahui oleh Kepolisian Nasional Korea, namanya Korea National Agency, kepolisiannya. Dan dari kepolisian Korea memberikan reward, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Febri atas bantuannya menyelamatkan salah satu tokoh agama warga negara Korea yang tinggal di Jawa Timur. Pesannya Pak Presiden itu yang sering menjadi pedoman saya, bahwa Polri itu bukan hanya sekedar profesi, namun salah satu jalan untuk mengabdi. Terus ada pesan orang tua itu sederhana, wene ono teken wong kang wuto, wene ono klambi wong kang muda, wene ono mangan wong kang luwe, gitu, wene ono payung wong kang kudanan. Itu petuah, artinya berilah makan orang yang lapar, berilah tongkat bagi orang yang buta. Artinya apapun yang kamu lakukan, bantulah, karena itu nilai manusia. Jadi di situ saya merasa, oh ya, ini jalan pengabdian saya. Begitu. Setelah dari pemerintah Korea menghubungi Mas Febri, mereka informasinya mengundang Mas Febri ke Jakarta gitu. Iya.
setelah Untuk untuk menerima penghargaan di Kedutaan Besar Korea. oh, yang fotonya tadi ya. Ini ya. Ya, Jadi ini perwakilan kepolisian Korea. saya sampaikan sebelah kanan sendiri yang pakai batik itu Mm-mm, Pak Lee Kyung Yun. mm-mm, Itu beliau konsuler asisten perwakilan Kedutaan Besar Korea di Jawa Timur, sekaligus Ketua Asosiasi Korea Jawa Timur. Yang Oke. sebelah kanan itu Konjen Korea Selatan. Oke. Karena Korea ini kan tidak ada konjen di wilayah, adanya di kedutaan langsung. Hmm. Kalau di Jawa Timur adanya konsuler asisten. Ini Pak Lee yang pakai baju batik. Oh gitu. Jadi perwakilannya. Yang Jadi Mas Febri berangkat ke Jakarta itu bersama Pak Lee ya? bersama Pak Lee. Oke. Yang sebelah kanan itu Mr. Byon. Beliau atase kepolisian Korea. Kalau di sini mungkin pangkatnya bintang 1. Oke. Beliau ikut menyambut dan memberikan apresiasi, juga bercerita bagaimana susahnya menangani COVID. keamanan dalam kasus pandemi. Di Korea pun juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika bisa menyelamatkan nyawa ini, ya itu sangat luar biasa, katanya begitu. Dan Mas Febri mendapatkan penghargaan ini ya? Ya, dari Kepolisian Nasional Korea. Ini secara tidak langsung adalah mewakili dari rasa terima kasih Ya, warga Korea yang telah ditolong. Iya. Juga apresiasi dari warga Korea terhadap kerja keras Mas Febri. Terharu saya. Dan ini apa lagi nih Mas? saya dapat penghargaan dari Korea itu 2 kali. Oh, Yang pertama ini tahun 2016. ini yang pertama. Yang pertama, jadi waktu itu kan saya mulai mempelajari bagaimana bersosialisasi, berteman dengan warga negara asing dari tingkat personal hingga government to government atau G2G. Terlebih Surabaya itu kan sister city dengan kota Busan, Korea Selatan. Dari situ Saudara perempuan lah ya. kalau Sister, terjemahan bebasnya kan saudara perempuan, Dulur tapi wedok. dulur wedok. Tapi di sini mungkin kota kembar, Oh, tepatnya gitu. itu kota kembar. Oh, oke. Jadi dengan kota Busan. Jadi waktu itu kami diajak diskusi dengan beberapa perwakilan dari Korea, apa progres yang bisa diciptakan dari sister city ini. Kapasitas Polri itu kan menjamin keamanan bagi siapapun Betul. berdasarkan undang-undang, Termasuk juga warga asing yang termasuk berkunjung. warga asing. Dan puncaknya waktu itu adalah kami berhasil, alhamdulillah ya, bersama tim berhasil menyelenggarakan pemilu pertama kali di Surabaya bagi warga negara Korea. Jadi ini adalah pemilunya pemerintah Korea, Korea. tetapi karena ada warga Korea yang berada di Surabaya, maka mereka juga berhak untuk Menggunakan melakukan hak suara. pemilihan gitu ya, Ya, ya. menggunakan hak suaranya. Ya. Jadi bukan kok ini pemilunya warga negara Indonesia, Oh, bukan. bukan, Jadi bukan, ini bukan. memang pemilunya orang Korea. Pemilunya di Korea. Yang karena ada warga di sini, jadi mereka warga Korea yang di Indonesia juga berhak memberikan Ya. suaranya seperti Jadi itu ya. dulu seperti ini. Ada pemilu di Korea itu, warga negara Korea kan di Indonesia banyak. Iya. Tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dulunya sebelum ada diskusi konsep seperti ini, Ha-ha. apabila warga negara Korea ini yang ingin menggunakan hak suaranya untuk pemilu di Korea, mereka harus datang ke Jakarta. Iya. Dan itu kan waktu dan lain-lain sangat rumit gitu ya. Kemudian kami konsepkan bagaimana menjamin keamanan pelaksanaan pemilu bisa diselenggarakan di Surabaya. Artinya itu sangat membantu. Jadi khususnya warga yang negara Korea yang di wilayah Indonesia Timur, khususnya Jawa Timur, bisa melaksanakan pemilunya Korea di Surabaya. Nah, ini bentuk penghargaan dari Pak Duta Besar waktu itu. Karena bisa Diselenggarakan dengan lancar di diselenggarakan Surabaya. dengan aman Pertama ya. kali ya. Mas Febri saya Ya. dengar juga bilingual ya, bisa beberapa macam bahasa. Iya, beberapa Apa saja Mas? Inggris, Jepang, Prancis, Korea belajar. 4 bahasa, Lagi belajar yang 6 keempat. ya termasuk Jawa, ya. Madura termasuk ya. Jawa, Madura, bahasa Indonesia Oh, kan. 7 ya. Bahasa Arab Mas Febri kan Iya, juga bisa iya, Arab. Arab. Al-Fatihah kan hafal ya. Ya minimal itu ya, Iya. sama doa makan. Korea, Ya Korea lah. Jepang, Inggris, Prancis, 8 bahasa Mas Febri. Luar biasa. Masih belajar, masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Luar biasa. Ini jadi kalau misalkan suatu saat ada orang Perancis, asosiasi Perancis yang di Indonesia, Mas Febri pun juga bisa menengahi ya. Dulu sudah sering terjadi. Jadi kalau dulu itu saya salah satu LO, liaison officer-nya Polri di Perancis. Prancis, Korea, Jepang, Oh, Inggris gitu.
tentunya kita sebagai makhluk sosial kan harus membantu sesama juga. Apa pesan-pesannya, Mas? Saat pertama kali jadi polisi, saya ada pertanyaan di dalam diri saya. Apa bedanya bermanfaat sama dimanfaatkan? Oke. Itu nggak terjawab sampai sekitar 2 tahun. Sampai pada akhirnya terjawab dengan sendirinya. Karena saya mengingat ada pesan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang dapat berguna bagi manusia yang lain. Iya. Jadi nilainya ada nilai ketulusan. Itu yang menilai bukan manusia. Itu ketulusan itu ya Tuhan yang punya hak untuk memutuskan mencetak kita sebagai apa. Tugas kita hanya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau sisi lain kita harus seperti buku yang terbuka terhadap segala sesuatu, tapi kita tetap tahu jati diri kita. Kita nggak perlu minder bergaul dengan siapapun, karena manusia itu dinilai bukan dari kulitnya, bukan dari bajunya, warna rambutnya, tapi dari perilakunya. Dan perilaku itu seperti air dalam kendi. Kita baru tahu isinya kendi ketika air itu dituangin. Yeah. Inilah isi kendi. Jadi kita nggak perlu minder, kita tetap harus bangga menjadi Indonesia. Kita bisa belajar apapun, dan kita bisa, kalau punya ketulusan, saya rasa apapun yang dikatakan hati pasti akan diterima oleh hati. Luar biasa nih Mas Febri, bincang-bincangnya sangat menginspirasi. Semoga ke depan rencana-rencana yang Mas Febri buat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bisa betul-betul dikabulkan Tuhan berkat ketulusan yang telah dilakukan. Amin, amin, amin. Baik Mas Febri, demikian tadi bincang-bincang kita hari ini. Semoga menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Baik Sobat Dumas, demikian tadi bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe, dan jangan lupa nantikan video kami berikutnya bersama narasumber yang tak kalah inspiratifnya. Baik, terima kasih Mas Febri. Matur sakalangkong tretan, terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.